Halo semua, pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa ya orang kalau udah berkelompok tuh perilakunya bisa beda-beda? Nah, itulah inti dari sosiologi. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana ilmu ini tuh sebenarnya udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari sebuah ide yang mungkin bakal bikin kamu kaget nih. Di bagian pertama ini, kita akan bongkar satu rahasia. Sebenarnya, kamu itu udah punya dasar-dasar jadi seorang sosiolog. Yap, kamu nggak salah dengar. Setiap kali kamu ngobrol, ngamatin orang, atau punya pengalaman sosial apapun, itu tuh ibaratnya data mentah buat sosiologi. Gimana bisa? Yuk kita bedah lebih dalam. Coba dipikirin, hubungan kamu sama keluarga, cara kamu bergaul sama teman-teman, atau bahkan pas kamu tiba-tiba sadar, kok kita mirip ya? Atau sebaliknya, wah ternyata kita beda banget. Semua itu tanpa disadari adalah bentuk pengamatan sosiologis loh. Setiap kali kamu ikut tradisi atau kebiasaan baru, kamu itu lagi hidup di dalam sebuah studi sosiologi. Jadi, ini nih intinya. Semua pengalaman pribadi kamu itu sebenarnya potongan-potongan dari puzzle yang jauh lebih besar. Dan puzzle itu adalah masyarakat, objek utama yang dipelajari sosiologi. Jadi, secara nggak sadar, kamu tuh udah ada di dalam laboratorium sosiologi seumur hidup kamu. Keren kan? Oke, sekarang kita udah tahu nih kalau kita semua punya pengalaman sosiologis. Yuk, kita coba mundur sedikit ke belakang dan lihat gimana sih pemikiran tentang masyarakat ini akhirnya bisa berkembang jadi sebuah ilmu pengetahuan. Walaupun sosiologi sebagai ilmu itu umurnya terbilang masih muda, tapi rasa penasaran manusia soal masyarakat tuh udah ada dari zaman dulu banget. Orang selalu bertanya-tanya soal kekuasaan, kejahatan, agama, ya hal-hal semacam itu. Tapi cara pendekatannya dulu itu beda banget. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Dulu itu ada yang namanya filsafat kemasyarakatan yang fokusnya ke masyarakat yang ideal. Gimana sih dunia ini seharusnya berjalan? Kalau sosiologi, sebaliknya, lahir karena kita butuh paham masyarakat sebagaimana adanya berdasarkan fakta dan kenyataan, bukan lagi sekedar harapan atau impian. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kesenjangan antara masyarakat ideal yang kita impikan sama realitas yang seringkali beda jauh, nah justru itulah yang jadi pemicu lahirnya sebuah ilmu baru. Ilmu yang nggak lagi nanya seharusnya gimana, tapi mulai bertanya, loh kok kenyataannya begini? Dan itulah sosiologi. Terus gimana ceritanya sosiologi ini secara resmi memisahkan diri dan jadi cabang ilmunya sendiri? Jawabannya ada di induk dari segala ilmu. Semua itu berawal dari filsafat. Kata ini kan dari bahasa Yunani ya, philein yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat itu pada dasarnya adalah cinta akan kebijaksanaan. Ini jadi fondasi pencarian kita akan pengetahuan yang masuk akal. Dulu, filsafat itu mencakup semuanya. Makanya ia dijuluki Mater Scientiarum atau induk dari segala ilmu. Semua pemikiran tentang alam, manusia, ya termasuk masyarakat, awalnya itu semua bagian dari filsafat. Nah, kita bisa lihat nih evolusinya di sini. Awalnya dari filsafat yang isinya gado-gado, semua ada. Terus seiring zaman makin maju dan peradaban manusia makin kompleks, muncul kebutuhan buat studi yang lebih spesifik, lebih fokus. Dari situlah lahir ilmu-ilmu khusus, kayak fisika, biologi, dan akhirnya, sosiologi yang secara khusus ngebahas tentang masyarakat. Oke, kita udah ngomongin sejarahnya, asalnya dari mana. Sekarang, pertanyaan paling penting, terus apa untungnya buat kita? Kenapa sih kita perlu belajar sosiologi? Ini dia manfaat utamanya. Ingat kan pengetahuan bawah sadar yang kita bahas di awal tadi? Nah, sosiologi itu ngasih semacam kerangka buat itu semua. Jadi, pengalaman-pengalaman acak kamu diubah jadi pemahaman yang lebih terstruktur dan ilmiah. Kamu jadi bisa melihat pola-pola yang mungkin tersembunyi di dalam masyarakat. Sebagai penutup, saya mau kasih satu bahan pikiran buat kamu. Ilmu ini tuh bukan cuma soal teori doang, tapi ini adalah alat. Sebuah kacamata baru buat memahami dunia dengan lebih baik. Coba deh bayangin, gimana cara kamu ngelihat isu-isu sosial di berita, dinamika di tempat kerja, atau bahkan hubungan di dalam keluargamu sendiri. Kalau kamu mulai melihatnya bukan lagi sebagai kejadian acak, tapi sebagai bagian dari sebuah pola yang lebih besar. Nah, itulah kekuatan dari kacamata seorang sosiolog.